Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Venture Iris yang bergerak di bidang clothing pada industri tekstil dan aparel dengan fokus pada fashion design. Masalah utama yang kami temukan adalah banyak pakaian daily di pasaran memiliki bahan yang mudah luntur, cepat melar, dan desain yang kurang selaras. Contohnya, bentuk baju dan jenis kancing yang tidak cocok satu sama lain. Masalah ini sering terjadi karena pelanggan membeli online tanpa membaca ulasan produk. Dalam deskripsi sebenarnya biasanya dijelaskan ukuran dan bahan, namun sering diabaikan. Target utama kami adalah pekerja karyawan dan mahasiswa berusia 16-27 tahun dengan penghasilan kelas menengah dan tinggal di perkotaan. Masalah ini berdampak nyata. Harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas yang didapat. Alternatif yang ada seperti membeli brand mahal ternyata juga tidak selalu menjamin kualitas. Memilih bahan tertentu pun membatasi pilihan desain, maka solusi baru sangat diperlukan. Target customer, segmen dan persona. Target utama kami adalah B2C, yaitu pekerja dan mahasiswa berusia 16-27 tahun. Target sekunder kami adalah perusahaan retail fashion dan butik independen yang mencari desain eksklusif. Pekerjaan yang mereka butuhkan adalah menemukan pakaian tahan lama, stylish, dan mudah dirawat. Mereka menginginkan bahan yang adem, tidak cepat rusak, dan tetap fashionable. Kami telah melakukan validasi ke 31 calon pelanggan dan 24 diantaranya mengakui masalah ini relevan bagi mereka. Solusi kami adalah membangun brand fashion dengan bahan berkualitas, jahitan kuat, dan desain yang harmonis. Kami juga akan mengoptimalkan pemasaran digital untuk membangun reputasi. Fitur utama kami meliputi custom design, bahan premium, jahitan yang kuat, pengiriman cepat, integrasi media sosial, dan produksi ramah lingkungan. Teknologi inti yang kami gunakan adalah cetak D2G, sublimasi, dan heat press, serta sistem pemesanan digital. Yang membuat kami unik adalah penggunaan teknologi AR untuk pratinjau desain. Pelanggan bisa melihat pakaian secara virtual sebelum memesan. Detail solusi. Cara kerjanya sederhana. Pengguna mengunduh aplikasi kami, memilih atau mengunggah desain menggunakan fitur AR untuk pratinjau, lalu melakukan pemesanan. Target pengguna kami adalah individu yang menginginkan pakaian personalisasi tinggi. Manfaat fungsional yang kami tawarkan adalah personalisasi tinggi, penghematan waktu, dan kepuasan produk. Manfaat emosionalnya meliputi kepuasan pribadi, kepercayaan diri meningkat, serta pengakuan sosial. Pelanggan kami adalah individu yang menghargai pengalaman belanja, interaktif, dan personalisasi melalui teknologi. Dari sisi teknologi, e-commerce dan media sosial kini sangat membantu pemasaran fashion. Secara sosial ada dukungan yang besar terhadap brand baju. Tren sustainable fashion juga membuka peluang pasar baru. Namun, ada tantangan seperti persaingan ketat dengan brand besar dan biaya produksi ramah lingkungan yang lebih tinggi. Semua ini didukung dari data McKinsey, Fashion United, dan laporan pasar lokal. Yang terakhir, pasar fashion di Indonesia tumbuh dengan CAGR sebesar 9,3% hingga tahun 2028. Ukuran pasarnya sangat besar dengan nilai mencapai 270 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan didorong oleh tren sustainable fashion, minat Gen Z dan millennials, serta ekspansi e-commerce. Namun, industri ini juga menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, perubahan tren, dan regulasi yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Venture Iris yang bergerak di bidang clothing pada industri tekstil dan aparel dengan fokus pada fashion design. Masalah utama yang kami temukan adalah banyak pakaian daily di pasaran memiliki bahan yang mudah luntur, cepat melar, dan desain yang kurang selaras. Contohnya, bentuk baju dan jenis kancing yang tidak cocok satu sama lain. Masalah ini sering terjadi karena pelanggan membeli online tanpa membaca ulasan produk. Dalam deskripsi sebenarnya biasanya dijelaskan ukuran dan bahan, namun sering diabaikan.
Target utama kami adalah pekerja karyawan dan mahasiswa berusia 16-27 tahun dengan penghasilan kelas menengah dan tinggal di perkotaan. Masalah ini berdampak nyata. Harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas yang didapat. Alternatif yang ada seperti membeli brand mahal ternyata juga tidak selalu menjamin kualitas. Memilih bahan tertentu pun membatasi pilihan desain. Maka solusi baru sangat diperlukan. Target customer, segmen dan persona. Target utama kami adalah B2C, yaitu pekerja dan mahasiswa berusia 16-27 tahun. Target sekunder kami adalah perusahaan retail fashion dan butik independen yang mencari desain eksklusif. Pekerjaan yang mereka butuhkan adalah menemukan pakaian tahan lama, stylish dan mudah dirawat. Mereka menginginkan bahan yang adem, tidak cepat rusak, dan tetap fashionable. Kami telah melakukan validasi ke 31 calon pelanggan dan 24 diantaranya mengakui masalah ini relevan bagi mereka. Solusi kami adalah membangun brand fashion dengan bahan berkualitas, jahitan kuat, dan desain yang harmonis. Kami juga akan mengoptimalkan pemasaran digital untuk membangun reputasi. Fitur utama kami meliputi custom design, bahan premium, jahitan yang kuat, pengiriman cepat, integrasi media sosial, dan produksi ramah lingkungan. Teknologi inti yang kami gunakan adalah cetak DTG, sublimasi, dan heat press, serta sistem pemesanan digital. Yang membuat kami unik adalah penggunaan teknologi AR untuk pratinjau desain. Pelanggan bisa melihat pakaian secara virtual sebelum memesan. Detail solusi. Cara kerjanya sederhana. Pengguna mengunduh aplikasi kami, memilih atau mengunggah desain menggunakan fitur AR untuk pratinjau, lalu melakukan pemesanan. Target pengguna kami adalah individu yang menginginkan pakaian personalisasi tinggi. Manfaat fungsional yang kami tawarkan adalah personalisasi tinggi, penghematan waktu, dan kepuasan produk. Manfaat emosionalnya meliputi kepuasan pribadi, kepercayaan diri meningkat, serta pengakuan sosial. Pelanggan kami adalah individu yang menghargai pengalaman belanja, interaktif, dan personalisasi melalui teknologi. Dari sisi teknologi, e-commerce dan media sosial kini sangat membantu pemasaran fashion. Secara sosial ada dukungan yang besar terhadap brand baju, tren sustainable fashion juga membuka peluang pasar baru. Namun, ada tantangan seperti persaingan ketat dengan brand besar dan biaya produksi ramah lingkungan yang lebih tinggi. Semua ini didukung dari data McKinsey, Fashion United, dan laporan pasar lokal. Yang terakhir, pasar fashion di Indonesia tumbuh dengan CAGR sebesar 9,3% hingga tahun 2028. Ukuran pasarnya sangat besar dengan nilai mencapai 270 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan didorong oleh tren sustainable fashion, minat Gen Z dan millennials, serta ekspansi e-commerce. Namun, industri ini juga menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, perubahan tren, dan regulasi yang cepat. Pada tahap ini, desain yang kita gunakan adalah berkualitas tinggi, memiliki kenyamanan, dan juga dapat bertahan lama. Dan tentunya ini juga didukung dengan bahan yang kami gunakan berupa smart tekstil dan juga bahan yang ramah lingkungan, yang harapannya bisa memiliki kenyamanan bagi pengguna dan juga bertahan lama. Pada hasil survei yang telah kami lakukan, ternyata membuahkan hasil banyaknya pengguna menyukai prototipe yang kami gunakan, dan harapannya produk yang kami buat nantinya akan sesuai dengan pasar yang ada di Indonesia, dan pengembangan keberlanjutan masih perlu kami lakukan agar produk kami dapat berlangsung atau dapat bisa sukses ke kancah yang lebih tinggi. Kami juga berfokus pada kualitas di sumbu X dan harga dan value di sumbu Y. Keunggulan brand kami juga ada pada brand recognition dan juga cost advantage, yang berharap kita dapat meningkatkan atau lebih unggul daripada brand lain. Target pekerja pada Iris yaitu pekerja muda ataupun mahasiswa yang baru fresh graduate yang akan mengelola butik, memasarkan produk, dan lain sebagainya. Produk kami berupa marketplace dan juga licensing dengan harga produk mulai dari 100.000 hingga 700.000 tergantung paket yang akan digunakan, yang nantinya kami akan mengeluarkan beberapa promo pada setiap bulan
1 sampai 2 kali setiap bulan. Pemasaran yang akan kami gunakan juga merupakan pemasaran melalui media sosial, yang dimana media sosial merupakan salah satu pemasaran yang paling efektif di era saat ini. Melihat media sosial sekarang lebih banyak digunakan masyarakat seperti remaja, orang dewasa, bahkan hingga anak-anak. Mulai kami akan menjaga kenyamanan pembeli dengan melakukan live chat, terus Instagram DM, maupun media sosial DM lainnya. Dan kami akan mengadakan promo-promo menarik lainnya seperti diskon, free shipping, refill rewards, dan lain sebagainya yang akan bisa menarik pembeli. Asumsi utama kami ada pada investasi produksi awal, brand image, serta pengembangan website yang dimana ini akan mempercepat pertumbuhan Iris di masa-masa pertumbuhan awal. Kami memproyeksikan laba rugi dengan target break even, yang dimana ini akan dilakukan dalam beberapa tahun. Dan juga ini menunjukkan bahwa Iris merupakan salah satu perusahaan atau produk yang akan memiliki perkembangan di setiap tahunnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan tim pendiri Iris, yaitu dapat dilihat dari slide tersebut. Yang pertama ada Rama Adi Satria. Beliau memiliki keahlian di bidang HR, payroll system, dan compliance management. Beliau juga berpengalaman dalam membangun budaya organisasi dan strategi retensi karyawan. Yang kedua ada Umnia Khairunisa. Beliau merupakan spesialis di bidang marketing, digital marketing, content creation, social media management, dan copywriting. Ia kuat dalam strategi go-to-market dan analisis target pasar. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, bertanggung jawab dalam bidang finance, berpengalaman dalam software akuntansi, financial reporting, budgeting, serta pengelolaan risiko keuangan. Selanjutnya yaitu untuk penilaian kelayakan usaha, kami mendapatkan skor 90 dengan kekuatan kami meliputi pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, proporsi nilai unik, serta komitmen tim yang kuat. Namun ada area yang perlu ditingkatkan seperti membuat proyeksi keuangan yang lebih realistis, memperhitungkan risiko pasar, serta memastikan kestabilan arus kas jangka panjang. Kami berkomitmen untuk terus belajar dan memperbaiki strategi. Target selanjutnya yaitu rencana 12 bulan ke depan kami. Pada kuartal 1, kami akan melakukan riset pasar, finalisasi konsep produk, pengembangan desain awal, serta membangun identitas merek online. Pada kuartal kedua, kami akan memproduksi sampel, uji produk ke target konsumen, optimasi branding, dan kolaborasi dengan influencer kecil. Lalu pada kuartal ketiga, kita akan melakukan soft launching toko online, kampanye promosi digital, evaluasi feedback pelanggan, dan penyempurnaan produk. Dan pada kuartal terakhir atau keempat, kami akan membuka grand launching brand, perluasan channel penjualan, program loyalitas pelanggan, serta persiapan koleksi baru. Untuk slide selanjutnya, kami membutuhkan sumber daya, yaitu yang pertama ada talent, yaitu kami membutuhkan 1 desainer fashion, 1 ahli media sosial, 1 fotografer produk, 2 staf produksi, dan 1 admin e-commerce. Untuk funding, kita sekitar membutuhkan 750 juta total untuk produksi awal, untuk pemasaran, pengembangan website, dan event launching. Untuk biaya tambahan, kami membutuhkan studio mini untuk foto produk, laptop desain grafis, alat jahit profesional, serta stok bahan baku premium. Lalu slide selanjutnya yaitu gambaran umum tentang usaha kami. Kami memproduksi Iris sebagai brand fashion casual berkualitas tinggi untuk generasi muda. Kami mengedepankan bahan premium, desain minimalis, jahitan kuat, dan pengalaman belanja berbasis AR. Dengan platform digital kami, pelanggan bisa mencoba desain secara virtual sebelum membeli. Fokus kami adalah pada inovasi dan keberlanjutan. Lalu selanjutnya, mengapa sih usaha ini penting untuk masyarakat? Karena industri tekstil adalah salah satu penyumbang limbah terbesar. Dengan fokus pada kualitas, keberlanjutan, dan memperpanjang siklus hidup produk, Iris berkontribusi dalam membangun masa depan fashion yang lebih bertanggung jawab. Slide selanjutnya yaitu apa sih motivasi tim dalam membangun usaha Iris? Motivasi kami sederhana, yaitu kami ingin menghadirkan fashion yang stylish sekaligus ramah lingkungan. Kepedulian kami terhadap isu keberlanjutan dan keinginan memanfaatkan teknologi untuk mendukung desain dan produksi menjadi fondasi utama untuk terbentuknya brand kami yaitu Iris.
Slide selanjutnya itu komitmen anggota untuk melanjutkan proyek. Berdasarkan dari hasil wawancara kami dengan para penggemar fashion, terdapat beberapa anggota tim yang berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini. Yaitu yang pertama ada Nuzul Aulia Oktaviana sebagai manajer produksi, Fatia Hanifatu Zahra sebagai manajer desain, Hermawati sebagai koordinator e-commerce, dan pengalaman pelanggan. Kami juga siap mengikuti hackathon, ideathon, dan bootcamp baik dalam kampus maupun luar kampus untuk mengembangkan venture kami lebih lanjut berdasarkan pembelajaran dari program ini. Sekian hasil presentasi dari venture journey kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.